Jadi setelah nantinya kita selesai dengan sesi ini, teman-teman juga harus tetap menjaga pikiran kita ya teman-teman. Pikiran kita itu salah satunya adalah tidak boleh mencari tangan. Masih ingat ya? Masih sibuk. Oke, kita bisa mulai? Bisa. Silakan dari siapa dulu yang ingin bercerita? Saya. Saya kan itu kan dulu kan sudah sama teman dan sama teman di sini kan kayak KKN kan ya. Jadi saya tuh kayak bingung bagi bang tua atau capek tuh ya. Capek karena tuh ada tugas dari kelas dan juga tugas dari KKN. Saya kan kebetulan KKN kan jadi wakil ketua gitu. Jadi itu saya kayak capek tuh sama tugas-tugas di KKN terus sama tugas di kelas. Jadi Mbak Intan ini merasa hari-hari Mbak Intan ini berat karena Kalau punya itu ya Mbak Intan ya. Mungkin teman-teman bisa menanggapi dari cerita Mbak Intan. Mbak Putri. Menurut saya Mbak Intan bisa melakukan relaksasi sih kalau suntuk gitu ya. Kayak kita nggak bisa lari karena memang tugas ada di depan kita. Tapi kita bisa ya sejenak kayak yoga dulu, terus relax dari bangun pagi, bangun tidur ya pagi-pagi itu bisa olahraga kecil di rumah makan sekali ya. Terus seperti itu sih Mbak. Terima kasih Mbak Intan. Mungkin ada lagi. Mungkin Mbak Intan bisa dilanjut dengan kayak sholat biar apa ya fresh gitu. Terus jangan lupa kalau kayak Mbak Intan tadi juga nggak aktivitas di luar ya Mbak. banget juga boleh. Itu udah saya dapat dari Gimana Mbak Intan sarannya bisa diterima? saya diterima dulu. Masih ada lagi yang mungkin aku memberikan saran atau solusi ke Mbak Intan? Untuk selanjutnya silakan yang bercerita. Saya Mbak Intan sampai jadi permasalahan saya itu jadi saya itu kan dituntut dari keluarga itu harus nilainya harus terus. Akhirnya saya tuh kayak bilang capek karena yang kebiasaan saya yang bisa saya lakukan itu jadi tidak bisa lakukan lagi karena fokus untuk dia dapat nilai yang bagus. Akhirnya saya ngobrol gitu, apa yang harus saya lakukan. Jadi saya itu kayak pusing gitu, pusing nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Terus akhirnya kok aku ini situasi di kelompok ini tuh kayak semoga saya berharap bisa dapat jalan terbaik. Jadi Mbak Intan ini mempunyai hobi di luar akademik ya? Iya. Yang Mbak Intan dulu. Oh, kalau boleh tahu Mbak Intan apa? Jadi Mbak Intan ini punya hobi di luar akademik ya? Kira-kira kalau boleh tahu hobinya Mbak Intan apa? Mancing. Mancing ya? Iya, karena kan sekarang apalagi seasonnya udah jadinya sudah nggak pernah lagi mancing kayak mau Nggak ada kayak sendiri. saya bingung, nggak ada teman juga soalnya. Oke, untuk menanggapi cerita Mbak Intan, silakan teman-teman sekalian. Kembali silakan. Sebetulnya itu mancing itu kan untuk relaksasi ya Mbak, biar otak kita itu adem karena juga maksudnya sunyi. Kalau berat-berat nggak mungkin nggak berpikir ya. Dari lingkungan juga kan masih anginnya sepoi-sepoi gitu ya Mbak. Sebenarnya bisa Mbak untuk menjadikan sebuah kayak healing ya, healing. Tapi untuk waktunya itu
nggak memberatkan kita gitu loh. Kan kalau ngaji juga ada tenaga kan. Mungkin yang hobi yang mungkin nggak bisa membutuhkan tenaga besar. Iya, saya ada hobi lain juga, kayak suka baca buku ikan. Beneran, saya suka kayak baca nih tentang apa ya, Tentang ikan laut itu gitu. apa sih, kayak real atau enggak sebenarnya, atau enggak jadi kayak Dongeng. Iya. Kayak misteri-misteri laut suka sih sebenarnya. Mungkin dia masih jalan Itu menanggapi saran Mbak Vivi tadi kan katanya bisa melakukan hobi di sela-sela senggangnya Mbak Ira, supaya juga Mbak Ira itu enggak yang pusing banget gitu mikirin nilai akademik yang selalu dituntut itu ya. Gimana saya jadi Mbak bisa ada yang iya menanggapi saran solusi dengan Sebenarnya caranya bisa pakai banyak sih, kayak kita mungkin bisa mencari waktu-waktu yang senggang untuk menjalankan hidupnya itu, atau mungkin banyak bisa relaksasi yang lain, mungkin jalan-jalan ke alam juga, itu kan juga healing kan Mbak. Mungkin banyak bisa mencari teman untuk bercerita, bertukar cerita, bertukar bagaimana sih hari ini Mbak mau aja kayak gitu. Bisa dilakukan ketika kita mungkin kayak capek dan kalau keluar juga butuh tenaga kan gitu kan. Jadi beda bisa kalau misalnya capek waktu tenaga ya kan cari teman yang sekiranya bisa beda ajak ngobrol, bertukar pikiran, beda cerita bagaimana sih jadi beda mau aja gitu. Jadi seperti itu. Terima kasih Mbak Lucy dan Mbak Femi atas sarannya. Untuk selanjutnya yang ingin bercerita Mbak Lucy dan bukan akademik itu masalah pusing, karena kan kuliah juga KKN jadi itu kayak iya dan kita kayak bukan gitu ya, kayak setahun gitu. Jadi kan kadang-kadang capeknya bukan belum mikir tugas kuliah, belum mikirin KKN proper gitu. Jadi gimana? jadi di sini Mbak Sandra itu bingung ya antara memilih mana yang didahulukan antara tugas kuliah, terus program KKN, juga tugas-tugas yang lain gitu ya Mbak Sandra ya. Oke, teman-teman mungkin ada yang ingin memberi saran solusi pada Mbak Sandra untuk permasalahan ini. Oke, Mbak Femi silakan. Dan mungkin di beberapa bahasa kan tadi merasa pusing, merasa capek gitu dengan berbagai kegiatan yang dilakukan. Mungkin bahasa itu boleh kok sesekali kayak mengesampingkan itu semua bahasa itu kalau seperti bahasa kita kayak ini jajan dengan makanan yang enak, atau mungkin melakukan dunia bahasa kita jadinya nggak sekedar sepikan harus sepuluh, mungkin diberi jeda 10 hari untuk bisa refreshing, bisa healing, untuk membuat ketenggasinya itu fresh ya, jadinya nggak selalu harus memikirkan apa seperti itu, nggak selalu memikirkan itu. Yang ada pesan Jadi pendapat Mbak Femi itu Mbak Sandra itu boleh loh sesekali itu berhenti sejenak untuk melakukan kayak ya healing tipis-tipis, atau mungkin melakukan hobi-hobi Mbak Sandra yang tidak terrealisasikan pada saat ini gitu ya Mbak Sandra. Oke, ada selain yang lain, saran yang lain. Hobi sudah Selanjutnya ada yang ingin bercerita lagi? Ya Mbak Femi silakan. Sebenarnya masalahnya bisa kayak begini. Saya tuh banyak kegiatan di kampus, salah satunya juga ruang KKN, terus juga tugas-tugas dari dosen-dosen yang mampu yang menjadi saya tuh kayak gitu mau kerjain sama gitu loh, karena saking banyaknya dan saking pikiran saya yang harus dipikirkan itu banyak, jadi saya bingung mau harus menjalankan yang mana dulu selanjutnya kayak gitu sih. Terus juga lagi saya juga punya kesempatan lain, saya juga
harus menjadi yang mana dulu yang juga prioritasnya. Oke, jadi Mbak ini bingung mendahulukan tugas mana yang harus dikerjakan. Ini bagaimana teman-teman sarannya? Oke, bisa diterima Mbak? Mungkin ada yang lain? Saya kayaknya Mbak Fitri nanti kan dulu bagi antara kuliah sama belajar ya. Terus itu sarannya Mbak Fitri bisa membaca kuliah sama jadwal belajar, jadwal belajar sama jadwal kerja. Jadi kan Mbak Fitri juga jamnya tidak terlalu. Jadi nanti kalau Mbak Fitri kan kalau nggak kerja pasti jadwal malam itu untuk kerja. Nanti kalau pulang kuliah itu bisa langsung mengerjakan tugas bagaimana biar tidak bentrok gitu Mbak. Iya, makasih Mbak. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mbak Win bisa diterima ya sarannya? Oke, mungkin ada yang belum bercerita? Ya Mbak Lupi, silakan kita Jadi gini Bu, saya kan ini juga semester yang kebetulan dulu saya nyambi sama les bahasa asing itu loh Bu. Karena ini saya tuh pengen lulus ya, lulus tepat waktu dan itu bisa lulus juga di sekolah bahasa. Jadi nggak menunda juga nggak menunda kerja itu Bu, jadi langsung yang gitu. Nah masalah saya itu sering bentrok pas waktu di kelas kan, pas juga minatnya ya Bu. Kebetulan itu lesnya itu malam, jadi kalau sudah les mau konsen terus itu kayak ada gitu. Oke, jadi Mbak Lutfi ini kuliah juga les bahasa. Jadi nanti pengennya itu setelah lulus ini langsung berangkat gitu ya Mbak ya. Tapi di situ Mbak Lutfi punya masalah dimana kalau Mbak Lutfi udah pulang dari les bahasa, terus besoknya uas, Mbak Lutfi tidak bisa belajar gitu ya. Karena sudah capek. Oke, gimana teman-teman semuanya untuk sarannya Mbak Lutfi? Oke, Mbak Putri silakan. Kalau menurut saya Mbak Rizky setelah habis kuliah itu intensif belajarnya dan puas itu kayak belajarnya nggak dari pas malam kelasnya gitu. Jadi selain itu berarti kalau les bahasa itu malam jam berapa? Sampai Jam 7 sampai jam 9. sampai jam 9 itu mungkin bisa kayak habis dari les itu dibuka lagi bentar sudah coba jangan sampai terlalu menunggu gitu Mbak. Nanti malah fisiknya nggak kuat, malah hasilnya turun dibanding Mbak Lutfi bisa diterima ya? Iya. Oke, memang tadi kayaknya Mbak Sandika mengangkat tangannya. Iya, Ya, kalau Mbak. jadi kan menurut saya Mbak Lutfi yang didahulukan belajar lesnya dulu kan bisa berarti kan lesnya bahasa kan malam. Jadi kan bisa belajar kelasnya itu terlebih dahulu sebelum belajar bahasa. Akhirnya Mbak Lutfi mau kemana? Mungkin bahasa Korea ya Mbak ya. Teman-teman banyak di sana. Jadi kan berapa dia? Iya, Mbak Lutfi bisa diterima sarannya? Bisa.